intervensi terkait dengan ketidaknormalan itu. Pak Abimanyu, Pak Abi host ya. Oke. Siap, Dok. Jadi eh, ilmuwan itu sudah meneliti sel manusia. Jadi manusia itu dilahirkan, ternyata selnya itu ketika berjalan secara fisiologis, dia bisa mencapai di atas 100 usia kita itu. Semuanya adalah 100. Sampai pada akhirnya banyak paparan macam-macam dan di antaranya yang paling populer adalah paparan radikal bebas. Sehingga orang dewasa ini usianya sekisaran 60-70. 60-70 gitu ya. Satu. Kedua, sebenarnya penuaan dini itu susah ya definisinya ya. Karena begini, belum ada sebuah data statistik yang fix gitu. Jadi eh, seseorang itu dianggap tua wajar dari tahun ke tahun itu apa yang terjadi pada dirinya. Itu belum ada secara definitif. Sehingga begitu ada kejadian sebelum tahun tersebut, baru diagnosanya eh, apa sudah bisa dinaikkan ke arah penuaan dini. Nah, jadi kita susah. Tapi kita tidak usah sibuk memikirkan itu. Lirik kanan, lirik kiri saja. Begitu di usia 60 misalkan, seorang laki-laki, kanan kirinya itu ada yang tidak kena prostat, dan dia kena prostat, anggap itu penuaan dini. Gitu ya. Nah, kayak Dr. Wisnu ini ya, ngelirik Maya. Maya kok tidak ada keriputnya ya wajahnya ya. Wisnu sudah mulai ada. Nah, Wisnu mulai penuaan dini itu. Ya, itu gambaran diagnosa mudahnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, beda mobil, beda manusia. Kalau mobil itu, ya, mobil tronton misalkan ya, ada 22 ban gitu ya. Satu ban saja sebagai ban serepnya. Tapi manusia itu dibalik, satu yang dipakai 20 serepnya. Jadi ginjal ya tinggal satu, masih berfungsi normal manusia. Bahkan tinggal satu, tinggal 50% masih berfungsi normal. Ginjal itu tinggal 25% masih berfungsi normal. Jadi masih bisa backup seluruh fungsi fisiologis tubuh. Artinya apa? Memang Tuhan membekali manusia itu sangat-sangat susah mati, gitu ya. Jadi sampai manusia itu gampang sakit dan mati itu karena perbuatan sendiri. Jadi kita sekarang sebagai pejuang untuk proteksi organ, dalam hal ini adalah kita dengan wasilah produk QRI, ini sudah jalan yang benar ini ya, jalan yang benar. Jadi dewasa ini memang kita susah untuk tampil sebagai eh, person yang bisa memproteksi diri sehingga kita itu bisa di atas 100 tahun itu masih fisiologis ya. Di atas 100 tahun masih fisiologis. Masih bisa jongkok ya. Sholat juga masih bisa simpuh gitu ya. Tidak ada satu sendi pun yang ngilu. Bangun tidur juga enggak ngeronyong-ronyong gitu kan. Kemudian tidak gagal fokus, enggak pikun, kemudian duduk lama Jakarta Surabaya naik bis kakinya enggak bengkak gitu ya. Kemudian eh, banyak hal yang kita sebenarnya bisa melihat tanda dini, setidaknya ada 10 tanda dini kita eh, memprediksi tubuh kita sedang mengalami penuaan dini yang sebenarnya tidak harus terjadi. Nah, ini setelah saya eksplorasi kepustakaan itu ternyata banyak sekali terkait dengan penuaan dini dan eh, fenomena, gejala, penyebab, dan solusinya. Tapi ada satu hal menarik yang kemarin diangkat sama Dr. Hendra, dan pagi ini kita sebagai pendahuluan dia diskusi masalah penuaan dini. Jadi ini berseri ya, berseri. Hal menarik tersebut adalah, ada yang bisa nebak ya, ini sebenarnya bahasa internal kedokteran, ya. Tetapi kalau sudah dibuka sama Dr. Hendra, mau tidak mau saya populerkan. Yaitu, ini Bu Nengah nggak tahu ini kayaknya. Nanti di Jakarta setelah itu tahu.
Bu Nengah sudah pernah salaman sama Pak Telo ya, telomer. Pak. Oh, Belum kan? Nah, belum. Bu Nengah belum pernah berjabat tangan dengan Pak Telomer. Ya. Kalau Bu Arti sudah, ya sudah. Nah, Udah karena tak Dr. genggam Hendra terus itu itu sudah telomer. melempar ke eh, kalangan halayak luas ya, mau tidak mau saya mau sampaikan tentang telomer. Karena telomer ini kita bisa berangkat dari sini untuk mengeksplor lebih dalam terkait dengan proses penuaan, proses aging, dan dengan pemahaman telomer ini kita itu bisa lebih militan sebenarnya dengan produk Kiari. Cukup kenal telomer, orang itu akan berbondong-bondong join Kiari ya, iya, melalui telomer. Ini biar pendengar penasaran apa nih telomer ini, ya. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke telomer, ya, sel kita ini kemarin Dr. Indra kayak yang keliru ya, bukan miliar ya, triliun. Jadi sel kita itu 50 triliun, 50 triliun bayangin. Dan tidak satu sel pun yang tidak di-maintenance sama Tuhan. Tidak satu sel pun yang tidak di-maintenance sama Tuhan. Coba bayangkan, biaya maintenance-nya berapa? Kalau satu sel Rp1.000 per hari, tentu tidak mungkin. Tuhan itu membiayai kita per hari itu mahal banget. Masa biaya yang mahal, biaya operasional mahal, kehidupan itu hari ini kita berkegiatan yang ya abal-abal kegiatan gitu. Harus berkualitas. Harus berkualitas. Jadi kita setiap hari itu di komunitas PR ini diajak untuk hidup berkualitas. Biar bahasa Surabaya ono anu, Tuhanku ben sombut ini loh, memelihara kita tiap hari itu. Jadi 50 triliun sel itu satu harinya itu diganti sama Tuhan dengan jadwal yang sudah fix. Lebih dari 400 miliar sel per hari. Luar biasa. Nah, supaya sel itu bisa berganti dari sel kulit menjadi sel kulit. Dari sel kelenjar menjadi sel kelenjar. Dan jadwalnya itu tidak berubah-ubah. Kalau berubah makin cepat jadi tumor nanti. Jadi cancer. Kalau berubahnya sel kulit jadi daging, jadi tumor nanti. Jadi cancer. Nah, itu harus ada codingnya. Codingnya itu diperankan oleh DNA. Nah, DNA itu ternyata ujungnya DNA itu ada pelindungnya, namanya telomer. Nah, setiap kali replikasi, telomer itu ada potensial memendek. Sampai tidak terjadi ketika dipelihara oleh enzim telomerase gitu namanya. Nah, dua ilmuwan yang menemukan telomer dan telomerase ini dapat Nobel itu, dapat Nobel. Ya, nanti kita bisa cerita. Jadi itulah telomer. Maka gagalnya enzim telomerase maka akan mempercepat pemendekan telomer. Percepatan pemendekan telomer akan percepat kita ke aging, ke penuaan. Dan bahkan ahli memberanikan diri, pendeknya telomer itu punya korelasi kuat dengan pendeknya usia. Itu. Karena kematian sel terjadi masif, setelah itu ya kematian ownernya sel. Jadi telomer ini penting. Telomer Hmm. sangat penting. Izin saya eh, tampilkan eh, slide tentang telomer. Ini apa ya? Kelemahan Bunengan ini. Nggak bisa bikin slide ini. Gak Saya bisa. bikin ini nggak sampai 1 menit. Jadi saya Iya, itu sungkan kalau Dokter Maya minta mana PPT-nya itu loh, Nas katanya. Waduh, aku kok gak pede ya. PTT ini bukan kreasiku, kreasi asistenku. Aku cuma ngedit-ngedit. Jadi, waduh, jadi ya aku tapi di share gak apa-apa. kalau share, ya coba ya. Saya, oh sorry, sorry. Saya tadi belum ubah settingan. Saya minta anu Pak Abi, izin untuk share. Iya dok, Ya, saya sudah tadi dok. belum ubah settingan bisa share untuk semua orang. Oke, ini dia. Ya, telomer. Ya, ini gampang kita hafal karena bahasa Jawa kan. Telo kan bahasa Jawa telo ya. 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 Dalam leduk.
Telomedu, telomer ya. Bentar. Saya dari slide awal aja. Ya, jadi sekarang ini dunia luar biasa ya. Ini saya titip nama Anas Mahfud ini hanya titip. Yang bikin slide ini semuanya asisten. Saya enggak, saya enggak bikin sedikit pun. Saya ilustrasinya. Oke, Sak gambare. tak gambar ya, wes. 1 menit jadi. Jadi sumpet kalau pas jaga gini, persiapan saya itu ya jam 5 itu. Buka laptop, bikin slide, baru buka Zoom. Baik, Pakai AI lagi. ya ada 3 topik utama untuk membahas telomer. Pengenalan telomer, peran telomer, dan fungsi telomer. Baik ya. Nah ini kita diajak belajar lagi nih. Ini satu SKP. Nah, definisi telomer. Nanti ada istilah-istilah yang kita asing, diterima dulu aja. Suatu saat kita bahas juga. Jadi telomer ini adalah segmen DNA. Jadi DNA itu memuat coding untuk replikasi atau apa ya, pembelahan sel kita dari hari ke hari, dari hari ke hari. Jadi coding itu harus akurat. Kalau nggak akurat, nanti lucu. Kulit kita jadi berubah. Hitam jadi putih. Kan lucu nanti belang-belonteng nanti ya. Nah, telomer adalah segmen DNA berulang yang terletak di ujung kromosom eukariotik. Nah, ini kromosom eukariotik nanti juga kita bahas ya. Yang melindungi ujung-ujung kromosom. Jadi seolah dia itu sebagai protektornya dari degenerasi dan fusi dengan kromosom lain. Ya. Jadi dia menjadikan setiap sel itu punya tugas kemandirian. Di dalam sel itu ada DNA inti. Di dalam itu ada DNA, DNA. DNA ini ya rentetan barisan itu kalau fusi itu ada bahayanya, ya ada bahayanya. Nah, yang melindungi inilah telomer, telomer. Strukturnya terdiri dari urutan nukleotida. Nukleotida ini asam amino ya. Jadi kalau kita berbicara masalah telomer, itu sebenarnya tidak lepas dari kebutuhan kita akan protein. Hmm. Nah, penduduk dunia itu, khususnya Indonesia, rata-rata defisiensi protein. 0,8 gram per kilo per hari itu. Saya setiap kali tanya pada ibu-ibu, tidak ada yang bisa jawab. Tidak bisa jawab. Bagaimana dia bisa memberikan pemenuhan kebutuhan protein pada anak-anaknya ketika dia tidak paham, satu iris, satu potong paha ayam itu proteinnya berapa gram. Satu telur itu proteinnya berapa gram. Ketika tidak bisa mengkalkulasi, akan sulit. Dia bisa menjamin putra-putrinya itu sudah cukup protein tiap hari. Nah, konsekuensi tidak cukupnya protein itu sangat panjang, tidak hanya stunting ya, tidak hanya stunting. Secara mikro termasuk eh, ke, eh, kesurvivan dari telomer ini. Karena telomer ini merupakan urutan titik AGGG itu ada urutan dari coding di DNA dan berbagai protein yang membentuk kompleks pelindung dikenal sebagai sel trin ya. Ini juga bahasa diterima dulu. Kita jangan terjebak dengan istilah-istilah yang kita tidak paham, kita tangkap secara umum dulu. Nah, lokasi telomer pada kromosom, telomer terletak di ujung-ujung kromosom. Jadi semacam protektor gitu ya. Mencegah hilangnya informasi, ini penting. Informasi genetik itu yang menentukan sel kapan membelah dan sel membelah jadi apa. Selama replikasi dia membelahan sel dan menjaga stabilitas struktur kromosom. Ya, ini saya baca pelan-pelan. Ini namanya kuliah pagi nih. Pagi-pagi sudah munyeng. Nah, sejarahnya begini. Jadi Muller ini yang menemukan sehingga tahun 30 itu dia dapat Nobel. Luar biasa ya, sudah lama sekali ya. Tahun 1930 itu ditemukan, tahun 2024 kita baru mengenal. Wah, juga hampir 1 abad kita baru paham telomer. Nah, setelah itu tahun 2009 memang ini berkembang terus. Ada yang menemukan yang memelihara telomer ini siapa? Ternyata ditemukanlah enzim telomerase. Jadi telomer itu penting, tapi yang lebih penting adalah enzim telomerase. Karena dia memelihara telomer. Panjang pendeknya telomer itu dipertahankan oleh enzim telomerase. Dan kalau kita bicara enzim, saya lagi protein ya.
protein. Jadi protein ini penting, terutama untuk ibu-ibu agar putra-putrinya itu dapat asupan protein yang cukup tiap hari. Nah, peran telomer sekarang. Jadi telomer itu mencegah degradasi DNA. Jadi DNA-nya supaya survive, utuh, kodenya itu akurat dan terpelihara. Telomer berfungsi seperti menutup pelindung pada ujung kromosom. Jadi dia memproteksi mencegah hilangnya informasi genetik dan ini penting karena akibat degradasi eh, selama replikasi itu membahayakan. Nah, menjaga stabilitas genom. Nah, genom apa itu nanti suatu saat kita juga bisa bahas dengan menjaga panjang telomer. Nah, panjang telomer. Stabilitas genom terjaga dan mencegah terjadinya kerusakan yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi dan penyakit. Nah, jadi eh, penyakit itu kita harus evaluasi dari hulu hingga hilir ya. Kenapa terjadi sakit? Dari kenapa itu kita bisa mencegah. Dan selama ini mencegah itu susah dilakukan oleh para dokter. Karena dokter terlalu disibukkan dengan kuratif. Dokter itu lulus dengan 4 kaki, tapi setelah berprofesi hanya pakai 1 kaki. Dia mestinya punya kaki promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tapi setelah kerja disibukkan, waktu dan energinya habis untuk kuratif. Apalagi era BPJS sekarang, wah luar biasa ini. Mekanisme pelindungan. Telomer menggunakan enzim telomerase untuk memperpanjang diri, memastikan kromosom tetap utuh dan dapat direplikasi dengan benar selama pembelahan sel. Ya, ini sudah kita bisa tangkap ya. Nah, ini jadi para ahli itu usil ya. Coba-coba ya. Jadi banyak penelitian itu sebenarnya membuat grafik regresi dan apa ya korelasi adanya dua fenomena. Ada hubungannya enggak ya? Telomer ini dengan usia. Dan ternyata telomer itu yang lebih pendek telah ditemukan terkait dengan penuaan seluler. Jadi semakin pendek telomernya itu, ternyata selnya itu semakin dekat untuk menuju ke kematian atau kerusakan atau penuaan. Jadi penuaan dini itu bisa dicegah dengan kita melindungi telomer kita. Di mana sel-sel menjadi kurang efektif, menurunkan fungsi anatomisnya maupun fisiologisnya, dan terjadilah degeneratif terkait dengan telomer yang pendek atau memendek dari sel tersebut. Nah, perpendekan telomer seiring dengan usia. Setiap kali sel membelah, telomer ini beresiko menjadi pendek. Kalau enzim telomerase itu tidak membackup dengan baik. Apalagi dia malnutrisi, khususnya protein. Nah, seiring waktu dan usia, perpendekan ini berkontribusi pada penuaan biologis dan peningkatan risiko penyakit terkait dengan tua dan tentunya usia. Baik, lanjut ya. Sekarang kita ini sebenarnya sudah kita bahas ya fungsi telomer. Cuma ini hanya lebih ke arah penekanan aja. Jadi kalau boleh disimpulkan, dalam proses pembelahan sel, telomer ini memegang peran penting banget ya untuk melindungi ujung kromosom karena begitu membelah kromosom baru terbentuk, adanya perlindungan telomer tersebut menjaga kromosom itu tetap utuh ya. Dan ini mencegah hilangnya kode dalam hal ini adalah informasi genetik untuk pembelahan berikutnya. Nah, telomerase ini adalah enzim yang memperpanjang telomer. Jadi mempertahankan panjang telomer adalah telomerase. Jadi intinya itu seolah-olah telomerase itu adalah mempunyai tugas untuk sebagai pabriknya ya, pabriknya. Sehingga dimungkinkan sel untuk bisa membelah lebih banyak tanpa kehilangan fungsinya. Nah, ini belum sekarang aspek kesehatannya. Jadi telomerase itu sebaiknya masing-masing dari kita itu bisa menjaganya. Karena ternyata penyakit itu terkait erat dengan telomer. Telomer yang pendek berkaitan dengan berbagai macam penyakit, termasuk kanker, fibrosis paru, dan beberapa penyakit degeneratif lain. Ya, dari sini kita nanti lebih mudah membahas kenapa terjadi degeneratif sel dan ternyata ada poin penting merupakan intinya yaitu telomer ini. Nah, potensi terapi berbasis telomer. Sekarang telomer sudah bisa didiagnosis ya, bisa didiagnosis. Dan terapi berbasis telomer itu berpotensi memperbaiki fungsi sel. Jadi di era teknologi medis yang advance,
itu sudah melakukan ya, apa intervensi kesehatan dengan berbasis telomer, mengobati penyakit terkait dengan penuaan dan panjang masa sehat. Jadi kalau kita ingin upaya lebih murah, itu sebenarnya kita harus mundur ke belakang. Jangan sampai sakit baru kuratif. Sudah tidak bisa aktivitas, turun kualitas hidup, biayanya mahal. Biayanya mahal. Jadi pagi ini aja, saya ngomong ini, sudah ditelepon di ruangan untuk ada 2 penderita gagal ginjal baru pagi ini dipasang alat untuk pagi ini melakukan cuci darah. Ini saya sedih. Jadi saya tetap jaga itu 2 sampai 5. Gimana ini ya? Gimana ini? Jadi seolah-olah pelayanan kesehatan itu semakin canggih, tetapi kalah cepat dengan pendeknya telomer dan orang itu terjadi gagal organ. Gagal organ. Jadi setiap hari ada penderita gagal organ, khususnya ginjal baru, dan tiap hari itu pemerintah butuh mesin baru untuk membuat jadwal baru melayani penderita-penderita yang mau cuci darah baru ini. Ya, itu memprihatinkan ya. Jadi bergerak mari kita bergerak sekarang. Yang sekarang ini dokter banyak kehilangan kakinya di arah promotif, edukasi, dan preventif dengan diantaranya jadi pejuang telomer ya. Terima kasih. Itu cerita singkatnya. Tidak terasa jam 6 kurang 1 menit. Ya, baik, lumayan diskusi 1 menit. Mudah-mudahan Mantap. bisa menerima telomer. Ini yang paling beruntung Bu Nengah ini. Dapat pelajaran dulu, baru nanti dokter setelah cerita. Kita kemarin tidak tahu loh, telomer itu apa. Taunya telo, telo, mana telo gorengnya? Kalau dijual di Mer, Dokter Anas. Iya, telo Kalau dijual di mer, telomer. Gitu kita lihat telomer ya, luar caca. biasa. Kita kenalan dengan telomer. Ini kalau kita tidak masuk KRI, kita tidak pernah belajar telomer. Betul, rugi, Iya, Pol. gitu. Silakan kalau mau diskusi masalah telomer. Ya. Satu saat yang cerita telomer ini Dokter Evi. Dokter Evi. Guys, mantap ini. Iya, Bedah lebih lebih dalam ya, Dok ya. iya betul. Pagi dokter. Maya, Maya kapan Pagi ngisi Maya dok. ini? Ya, Maya. Pagi Maya dok. ngisi, Nek Wisnu ngisi dhisik jari Maya. Ya, Dokter ada Tapi ya, Nek Wisnu ngisi kok ndang kampanye. Loh, nggak apa-apa dong. Sekalian kampanye. Memang gunanya di sini kan sekalian kampanye. Tak dukung, Pak Bupati. Repot. Selamat Musuh pagi Pak musuh Dokter musuh kanca Anas. SMA masa kelas ki repot. Pindah KTP, pindah KTP. Dukung Nah, dokter. Dokter Anas, Nggih, nggih. izin Monggo. bertanya dok. Ya, ya Izin gimana? bertanya dok. Gimana bulu Dokter kita? Anas, ya Ya, ya bulu dok. kita. Luki masih mau tanya nih tentang lokasinya telomer. Ini kan mengenai sel itu ada inti sel. Inti sel Ya, itu ada DNA. ya, DNA ini kan diwarisi dari ayah ibu ya Pak. Kita bicara ya. soal kromosom. Nah, kalau DNA itu ditarik, itu berarti kan ada 23 kromosom berpasangan ya dok. Betul ya Pasangan, dok? ya. Dari ayah sama ibu, kromosom X sama Y. Pak, 46 kromosom ini maksudnya itu lokasinya telomer itu di ujung-ujung kromosom. Betul nggak Pak? Ya, jadi kalau menurut cerita yang saya sebutkan tadi, memang dia memproteksi dari rentetan coding DNA itu di endingnya itu telomer. Oh, Telomer jadi ya. di Jadi dia setiap mengamankan ujung, sampai ya. coding terakhir sehingga tidak terjadi penurunan ada gradasi dari kode yang diusung oleh masing-masing DNA. Gitu. Ya, sebagai blueprint ya, Pak. Ya, Iya, Dok ya. betul. Berarti dia Ini ada guru di kita hebat setiap. ini, masih ingat 23 pasang. Iya, Dok. Itu kan pelajaran SMA. Masih Iya. ingat, Dok. Enggak, Dok, berarti di Tapi ujung-ujung Bunga sudah lupa kromosom. kayaknya bulu kita. Dok, berarti telomer itu letaknya di ujung-ujung kromosom kita. Gitu Ya, ya, Dok? ya ceritanya gitu ya. Oke, iya, iya, Ya. Dok. Cuma kita nggak bisa nyentuh ya. Jadi telomer ini itu yang kita bisa bayangkan adalah tubuh selalu menjaga DNA dengan telomer.
telomer dijaga dengan telomerase enzim ya. Dan enzim itu setiap kali harus dibentuk. Karena enzim itu tidak bisa hidup selamanya. Dia ada pemecahan, dia ada pembentukan. Nah, pembentukan butuh materi. Materinya itu adalah paling komponen terbesar adalah protein, gitu ya. Kemudian setiap struktur dalam tubuh itu butuh pelindung. Dari apa? Kerusakan. Pengrusak terbesar adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas ini proteksinya adalah antioksidan. Antioksidan. Nah, yang jadi masalah, kenapa terjadi stres oksidatif? Ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Itu terbesar adalah inflamasi, keradangan. Jadi, minggu lalu kita cerita, orang itu kadang-kadang merasa aman-aman saja padahal tidak baik-baik saja. Karena adanya laju inflamasi yang besar di dalam tubuh sehingga menghasilkan radikal bebas yang banjir tiap detiknya. Kenapa terjadi? Tidak, orang tidak menyadari ya. Tensi di atas 140 itu setiap detiknya menghasilkan inflamasi dan radikal bebas. Orang tidak menyadari juga gula yang di atas normal itu tiap detiknya banjir, inflamasi dan radikal bebas. Jarang orang itu berpikir kalau LDL naik, kolesterol naik, TG naik, itu seolah-olah angka saja yang naik. Enggak. Di tubuh akan terjadi inflamasi yang besar-besaran dan hasil inflamasi adalah radikal bebas. Nah, ketika tidak ada keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan, disitulah diantara terjadi gangguan terhadap telomerase. Dan telomerase ini kalau terganggu, telomernya tidak bisa terjaga panjangnya. Semakin tidak terjaga telomer, semakin memperpendek usia sel. Kalau sel yang 50 triliun ini sama-sama pendek usianya, maka yang punya, yang ketempatan juga pendek usianya. Ya, para ahli itu menarik garis merah, telomer yang memendek, maka pendeklah usia seseorang. Ya, gitu ceritanya. Ya, ya, terima kasih dok. Sama-sama. Bersyukur ketemu Kiari. Ya, hari ini mencegah stres oksidatif. Ya, stres oksidatif. Orang bilang, tapi Kiari mahal. Sebenarnya bukan mahal Kiari. Daripada umurnya pendek, dok? Bukan. Kita inilah sendiri yang memilih untuk hidup mahal. Iya, Gitu kan? Kita sudah paham kalau orang itu dengan maaf ini yang tidak ada yang ingin tak singgung ini, dengan obesitas, dengan perut ya itu Wisnu guyu nih ngetawain Bu Nengah ini Wisnu gak enak Bu Saya Nengah. langsing kok dok sama Bu Sudah Nengah. langsing Rek. Tenang aja, sudah turun 2 ons. Udah turun. Lihat Gimana? itu, lihat tuh jemarinya sudah muncul Ri, lihat. Saya tinggal ke Dokter Radi nih, mau nimbang. Ya, Turun 30 gram. Jangan turun dulu, Bu. Turun 2 Nunggu turunnya ons. Dokter Hadi. Oh Ya. gitu. Dokter Ya. Sur, selamat pagi Dokter Sur. Wah, Dokter Sur berdua nih sama Dokter Chris. Selamat pagi dok. Dokter Mono ya. Akhirnya Wah. kenal. Masih di mute nggih. Wah. Selamat pagi. Ayo, Mas Mono. Dokter Chris, Dokter Ayo Sur, umroh selamat bareng Mas pagi. Mono. Oke, insya Allah. Yes. Ada Dokter Chris nih berdua. Nah, selalu berdua ini sama Dokter Chris. Ya. Mas Mono iki ya, durung nggak ngombe Kiari wis ketok 6 dolan ta. Iya, betul. Belangkonnya itu loh, belangkonnya. Mantap. Sama dengan Pak Bupati nih. Wah. Pak Bupati laris tenan di Facebook, Rek. Aduh. Saya kaget lu ada yang ganteng lewat. Ternyata Pak Bupati. Sebenarnya itu penjajakan Bu Nengah. Dia mau nyalonkan diri itu harus pede. Ternyata Betul. banyak fansnya. Banyak. Udah Dibilang lama nggak Facebook ini, udah belajar Facebook lagi, Bu Nengah. Dikerubuti. Ya ampun, dikerubutin. Bu Nengah, banyak cewek atau cowok yang kerubutin itu, Pak Bupati? Banyak ibu-ibu, ada Mahmud Mahmud di sini. Langsung saya mau share.
ntar dulu tunggu sampai 200 tak share gitu loh. Tak share tuh punyanya dokter Anas itu loh, bareng sama dokter Nah, caranya itu kayak gitu. Dokter Anas bikin status, kita langsung naikkan, share lagi, Ya, bagi saya naikkan itu kemarin. kan, gitu kan. Nah, kayak gitu caranya. Jadi dokter jangan jualan. Iya ya, saya nggak bisa gitu ya. Gimana caranya itu ya? Ya, dokter tinggal bikin artikel. Dokter bikin artikel yang bagus, misalnya tentang anti-aging, terus kita bagikan rame-rame. Oh Kayak iya. gitu. Ya, Habis ini saya tak cerita telomer dengan bahasa bahasa Sederhana. populer ya. Nanti ya, mudah dimengerti ya, awam. Oh, Ya, ini grupnya siapa nih bahas telomer ini? Langsung kerubuti dokter Anas nanti itu Facebooknya. Kalau Waduh. saya tak numpang tenar di statusnya dokter Wisnu. Ini loh dokterku ini bupati ini tak share langsung. Wih, rame. Bu Nengah, Bu Pak Ya. Dokter Anus, dari tadi Ya. saya penasaran apa tuh telomer? Nah, ini Pendeta Nonia dari Papua, Di Dok. Papua. Silakan, Dok. Ya, Nggak ngerti Dokter telomer Nonia, ini. Ya, Ya. Makasih Pak Dok ya. telomer luar biasa telomer. Telomer itu makhluk gaib, Bu Pendeta. Nggak kelihatan mata. Jadi sel saja kita nggak bisa lihat. Ini inti sel. Kurang kecil lagi. DNA. Kurang kecil lagi. Telomer. Luar biasa. Dari sel, inti sel, DNA, telomer. Jadi dia masuk makhluk gaib. Nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Baik. Nanti ketika training produk di Jakarta, tanggal berapa ya? 18 ya, Bu Nengah ya? 19. 18. 18. Nanti Dr. Indra menyampaikan telomer. Nah, itu ditanya, siapa yang tahu telomer? Bu Nengah yang ngacung duluan. Gitu. Wah. Dapat bocor. Mantap, makasih Pak Dok ya. Nanti dapat hadiah Nobel, ngacung duluan. Katanya gini, udah tawan ini pasti dapat bocoran dari dokter Anas. Jadi dapat hadiah. Dokter Sur, kita ketemu 9 Februari ya, Dok? Di Jakarta ya, Dok? Sama. Ketemu di Ada Jakarta. acara apa di 9 ya? Nggak tahu sama Dokter Chris. Ada ketemu katanya. Ada. Oh iya. Dr. Ada Mas Mono, kapan saya bisa ke Pare? Nah, lu disamperin. Halo, Mono. Rebo ya. Bisa Rebo. Ini Mas Mono lagi. Heng. Chris enggak? Kok ada, Dok? Ya, ada. Mas Mono ini angkatannya kakak saya. Oh. Satu. Jadi waktu haji, dia kok dengar suara seperti suara temennya ya. Dilihat saya. Kan adik siapa kon? Aku hari itu. Oh, mangga no kayak suara nih koncoku ya. Yes, Mas Mono. Dokter Chris bilang, kan saya sudah chat Dokter Sur, nggak direspon toh, nggak di-read. Iki ngeprank apa biasa? Katanya. Kata Dokter Chris, ngeprank katanya. Orang saya sudah chat katanya belum Dokter Sur. Ngeprank Iya. ini. Mas Mono itu susah baca chatnya. Karena dokter anak, biasanya yang ngechat kan anak-anak, jadi jarang dibalas. Saya yang ketawa itu loh. Dokter Chris misuh ngeprank terus kerjaannya, ngeprank terus. Bahasa Enggak metu dah boleh. udah nggak boleh sama Bu Harti. Nggak boleh ngomong gitu. Bu Harti nggak boleh. Padahal mulutku udah terlanjur seneng loh ngomong itu, tapi nggak boleh sama Bu Harti. Loh, Dok. Nah, ketika Bu Nengah ngomong gitu, orang-orang kirain aku yang ngajari ya, Dok. Padahal Aku disemprot ya sama Bu Harti iki gara-gara iku. Ilmune Bu Harti Bu Anda.
Ilmune arek Surabaya. Oh, sing ngajari kok Bu Nengah iso ngomong dobol iki lho. Ini perlu diselidiki Bu Nengah ketularan dari sopo nih Jan ini. Iya, padahal aku nggak pernah ngajari loh itu. Kali kok iso ngomong dobol sih. Loh, kalau double itu berarti banyak omong. Ini sing duwe metu. Wong teko, ya. Wong Arti teko. aslinya ini arti aslinya ternyata itu. Iya, nek banyak omong doang itu berarti double. Banyak Tuh. omong ku double, Chris. Heeh. Gak ngomong double deh. mulai, Chris. Double. Waduh, wes isu-isu. Wes rame dokter. Terus nih. Anak dokter Chris rame ya. Dan kabeh yo. Gak usah ngomong ilmu nek mbek aku. Iya, dan kabeh melok awakmu ku Chris. Cuman Kalau forum ya, Bu Nengah, kalau forum, anak Chris, wes buyar. Ya kabeh ngono Chris. Makanya Mas Mono ae sing ikut ya. Mas Mono iku bes ngeren. Lo godhok gak iso lapo-lapo teola anu gedek-gedek ndelok bojone. Bu Harti, Ya. gimana kita nggak kuat ya? Pagi-pagi udah joro-yoro ketawa. Loh, ini cuma ada di Victory Global loh. Tempat lain nggak ada loh. Ya, baik teman-teman. Hanya ngakak ay. Ya, produk Kiari ini ternyata baik untuk mata ya. Baik untuk mata. Di sini ada Dr. Chris. Suatu Mata saat saya mau bikin PTT tentang mata, biar Dr. Chris yang nyampaikan. Sip. Ya, dijamin tidak keluar kata double ya. Dijamin. nggak keluar. Aman ya dok. Aduh, Pak Abi, tadi disensor ya. Disensor tadi Pak Abi ya. Nggak bisa ngedit dok. Tapi saya edit Mas. Saya apa adanya aja masuk ke YouTube. Pak Abi bisanya ngompres, upload ke YouTube. Babana wis, sak double-double metu. Pokoknya real. komunitas dokter opo didobal-dobol. Ini sekalian, terpaksa kita harus akhiri ya. Mohon maaf, saya ini ditunggu pasien yang mau hadir. Jadi besok kita ketemu lagi. Kita akan melihat betapa formulator itu brilliant ya, brilliant. Dia jauh berpikir gimana produknya ini bisa menjaga telomer. Nah, kita akan bedah produk besok terkait dengan gimana produk itu ternyata memberikan proteksi yang cukup bagus terhadap telomer kita. Mudah-mudahan telomer kita masing-masing ini masih panjang. Amin. Kita ini masih lama Amin. hidup, selamat berkreasi dalam hidup. Manusia hanya pakai satu ban, yang lain ban serep. Yes. Mobil tidak bisa respirasi yang rusak, butuh montir. Tapi tubuh kita itu bisa mendandani yang rusak. Jadi tubuh kita adalah laboratorium tercanggih di dunia, rumah sakit tercanggih di dunia tubuh kita. Sejauh tidak kita rusak sendiri. Yes, Selamat berantioksidan, selamat memproteksi diri. Kita akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ana. Terima kasih. Selamat bertugas semuanya. Dokter Anas lagi ya. Jam 2 teman-teman ya, merapat semuanya ya. Undangannya merapat jam 2. Nanti Dokter Anas presenternya. Sip. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi.